Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I2 akan mempresentasikan case-based learning dari mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi dengan judul Dampak Konsumsi Mikroplastik Terhadap Adaptasi Morfologi dan Fisiologi Moluska Laut di Perairan Indonesia. Saya Nasanur Hafiza dengan NIM B1A022057. Saya Rikel Des Prayoga dengan NIM B1A022066. Nama saya Siva Padilla Iksan, NIM B1A022072 dari kelas B. Halo, perkenalkan nama aku Mega Ayu Maharani dengan NIM B1A022075. Saya Eka Putri Rohima dengan NIM B1A022080. Saya Husnul Syifa, NIM B1A022090. Pertama, apa sih moluska laut itu sendiri? Apa fungsinya dan apa aja kelompok kelas dari spesies laut yang masuk ke dalam moluska laut? Pertama-tama, moluska laut sendiri adalah hewan invertebrata yang tergolong dalam filum moluska. Mereka biasanya ditemukan di berbagai habitat laut, dari perairan dangkal hingga ke dalam perairan yang ekstrim. Ciri khas mereka adalah memiliki tubuh yang lunak dengan dilindungi oleh cangkang, di mana cangkang tersebut juga membantu dalam proses metabolisme dan pertumbuhan dari moluska laut sendiri. Namun, tidak semua moluska laut itu memiliki cangkang. Ada beberapa moluska laut yang memiliki cangkang yang sangat kecil ataupun tidak memiliki cangkang sama sekali. Contohnya, dari moluska laut yang memiliki cangkang itu ada dari kelas Bivalvia, di mana termasuk dalam spesies kerang dan tiram. Kemudian ada kelas Gastropoda yang terdiri dari siput dan bekicot. Kemudian untuk moluska laut sendiri yang tidak memiliki cangkang itu ada dari kelas Cephalopoda, di mana anggotanya terdiri dari cumi-cumi dan gurita. Moluska laut sendiri itu memiliki peran yang penting dalam ekosistem, khususnya di ekosistem perairan laut. Pertama itu sebagai pengurai, yang kedua sebagai pakan bagi predator-predatornya, dan yang ketiga itu sebagai bioindikator kualitas air. Selain itu, moluska laut juga memiliki nutrisi yang banyak. Mereka kaya akan protein, lemak, dan mineral, bervariasi tergantung spesies dan habitat mereka ditemukan. Nah, karena banyaknya manfaat dan peran penting dari moluska laut itu sendiri, mereka memiliki banyak ancaman yang menyebabkan populasi mereka menurun ataupun bahkan bisa hilang. Yang pertama itu dari perubahan iklim. Adanya perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu air ataupun perubahan pola cuaca yang menyebabkan mereka tidak bisa hidup di kondisi ekstrim tersebut. Yang kedua, banyaknya polusi karena limbah industri ataupun limbah pertanian yang menyebabkan kualitas air tempat mereka tinggal itu sangat menurun ataupun tercemar. Kemudian adanya penangkapan berlebih, di mana karena moluska laut memiliki nutrisi yang kaya dan amat banyak, sehingga manusia menangkap mereka sebagai sumber pangan yang mengakibatkan penurunan populasi yang sangat signifikan. Kemudian adanya kerusakan habitat akibat pembangunan di sekitar pesisir pantai ataupun karena adanya spesies invasif yang menyerang habitat mereka tinggal. Dan terakhir itu adanya pengasaman laut, di mana karena pengasaman air laut sendiri menyebabkan kualitas dan pH air laut itu tidak sesuai untuk mereka hidup. Salah satu ancaman yang menjadi masalah utama saat ini terhadap moluska adalah polusi mikroplastik. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan sejenis limbah plastik yang memiliki ukuran lebih kecil dari 5 mm. Mikroplastik terbagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer merupakan mikropartikel yang diproduksi secara sengaja untuk kebutuhan kosmetik ataupun serat pakaian sintetis. Sedangkan mikroplastik sekunder merupakan hasil dari fragmentasi, perubahan ukuran partikel menjadi lebih kecil secara fisik, tetapi molekul tetap berupa polimer. Baik, selanjutnya adalah bagaimana mikroplastik dapat sampai ke laut. Jadi mikroplastik dapat sampai ke laut melalui berbagai jalur, baik itu langsung maupun tidak langsung.
Salah satu contohnya adalah limbah domestik. Limbah domestik yang berasal dari rumah tangga lalu tidak dikelola dengan baik akan berada di saluran-saluran kecil air, kemudian bermuara di sungai dan menuju laut. Hal tersebut berpotensi menjadi mikroplastik di laut. Lalu yang kedua ada limbah industri. Jadi industri yang menghasilkan plastik kemudian tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan potensi menjadi mikroplastik di perairan kemudian menuju ke laut. Lalu yang ketiga ada sampah yang terdegradasi. Jadi sampah plastik besar yang terpapar oleh sinar matahari atau terpapar oleh panas itu akan berpotensi terpecah kemudian menjadi mikroplastik di laut. Lalu ada juga kegiatan maritim seperti halnya perikanan, lalu nelayan dan wisata itu juga menyumbang cukup banyak mikroplastik. Semisal adalah nelayan yang sedang menjaring ikan di lautan. Nah, jaring yang dipakai itu mengandung plastik, kemudian cercahan atau potongan-potongan plastik tersebut terpecah kemudian sampai pada laut dan menjadi mikroplastik di laut. Lalu selanjutnya ada atmosfer. Jadi mikroplastik yang tersebar di udara tersebut bisa saja jatuh dan sampai ke laut melalui sungai ataupun daratan kemudian sampai ke laut. Begitu kiranya mikroplastik dapat sampai ke laut. Mikroplastik telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut termasuk populasi moluska. Nah, apa aja sih dampak dari mikroplastik terhadap populasi moluska ini? Jadi, dampak dari mikroplastik terhadap populasi moluska itu akan berpengaruh pada adaptasi morfologi dan fisiologisnya yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Mikroplastik dapat berdampak pada adaptasi morfologi moluska seperti perubahan pertumbuhan tubuh dan kerusakan struktur tubuh. Konsumsi mikroplastik dapat menghambat penyerapan nutrisi karena partikel tersebut memenuhi saluran pencernaan tanpa memberikan manfaat gizi. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan tubuh termasuk perubahan ukuran cangkang menjadi terhambat sehingga mengganggu kemampuan moluska untuk melindungi diri. Mikroplastik yang mengandung zat aditif berbahaya seperti logam berat juga akan menghambat proses mineralisasi cangkang sehingga cangkang menjadi rapuh dan bentuknya tidak simetris. Selain itu, mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh moluska dapat menyebabkan perubahan bentuk pada cangkangnya sehingga menghambat pergerakan, mengganggu proses reproduksi dan mengurangi kemampuan moluska untuk berlindung. Zat aditif pada plastik turut memberikan efek merugikan pada moluska seperti memicu stres oksidatif, kerusakan sel, gangguan sistem syaraf, masalah reproduksi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta disrupsi pada sistem endokrin. Konsumsi mikroplastik oleh organisme laut berdampak pada fungsi fisiologis seperti respirasi, stres oksidatif, dan mengurangi jumlah hemosit. Mikroplastik dapat menempel pada insang moluska, mengganggu aliran air, dan menurunkan efisiensi respirasi. Paparan mikroplastik pada insang juga menyebabkan kerusakan jaringan seperti nekrosis dan hipertrofi sel, di mana kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan moluska untuk beradaptasi di lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Mikroplastik juga dapat merangsang pembentukan radikal bebas yang memicu stres oksidatif pada jaringan moluska. Hal ini menyebabkan kerusakan pada protein, lipid, dan DNA, sehingga mengganggu fungsi seluler yang vital. Selain itu, stres oksidatif ini juga berdampak pada kemampuan fisiologis moluska dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Paparan mikroplastik menurunkan kemampuan sistem imun moluska, seperti mempengaruhi hemosit, sel imun utama pada moluska yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi patogen. Dengan meningkatnya kesadaran dampak negatif mikroplastik dalam lingkungan, sejumlah kelompok sudah mulai mendorong penghapusan mikroplastik terhadap lingkungan. Salah satu inisiatifnya adalah kampanye Beat the Microbeat yang berfokus pada penghapusan plastik dan produk perawatan pribadi. Selain itu, organisasi petualangan dan ilmuwan
sudah menjalankan inisiatif mikroplastik global yang bertujuan untuk mengumpulkan sampel air untuk menyediakan data yang lebih akurat bagi ilmuwan terkait mikroplastik di lingkungan. UNESCO juga sudah mendukung penelitian ini dan program penelitian global untuk mengatasi polusi mikroplastik di lintas negara. Kelompok-kelompok ini terus melakukan mendesak terhadap perusahaan-perusahaan yang agar menghilangkan plastik-plastik dari produk mereka demi menjaga keselamatan ekosistem. Kemudian beberapa peneliti juga menyarankan untuk melakukan penggunaan plastik sebagai sumber energi melalui proses pembakaran yang dikenal sebagai pembelian energi. Metode ini berbeda dari pembuangan plastik pada tempat sampah, di mana energi yang hilang akan diubah menjadi energi yang lebih baru. Namun ada lagi metode yang lebih efektif, yaitu metode daur ulang, di mana itu lebih efektif daripada kita membakar plastik-plastiknya. Kemudian ada juga biodegradasi yang juga dianggap efisien karena beberapa mikroorganisme itu bisa menggunakan enzim untuk mengurai polimer sintetis yang ada pada plastik. Kemudian selain itu ada juga sosialisasi mengenai kontaminasi mikroplastik dari skala kecil hingga skala besar, dan itu juga terbukti lebih efektif untuk mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan perkotaan yang seringkali memiliki konsentrasi sampah yang lebih tinggi daripada daerah-daerah lain. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat diambil kesimpulan yaitu moluska laut memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai, bioindikator, dan sumber makanan. Sebagai pengurai, mereka membantu mendaur ulang bahan organik dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai bioindikator, keberadaan dan kesehatannya mencerminkan kualitas lingkungan perairan. Namun, moluska menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim, polusi, dan mikroplastik. Mikroplastik yang masuk ke tubuh moluska melalui filtrasi atau makanan yang terkontaminasi dapat mengganggu pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi fisiologis. Dampaknya dapat meluas ke rantai makanan karena moluska sering menjadi konsumsi bagi manusia dan hewan lain, sehingga resiko toksisitas dan gangguan kesehatan juga meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah kolektif seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan pengembangan bahan ramah lingkungan. Daur ulang dan biodegradasi plastik dapat membantu mengurangi polusi mikroplastik di laut. Selain itu, edukasi masyarakat melalui kampanye dan program kesadaran lingkungan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak polusi terhadap ekosistem laut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keberlanjutan keanekaragaman hayati laut dapat dijaga demi generasi mendatang. Daftar pustaka yang kami gunakan dapat di-scan di barcode yang tertera. Pesan yang dapat kami sampaikan yaitu, lautan yang bebas sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Maka, mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Kami dari kelompok I2, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.